Rainmaker Voice, renungan untuk angkatan kerja muda Kristen. Tema kali ini adalah karakter rajin bagian ke-11. 2 Petrus 1 ayat 5. Justru karena itu, kamu harus dengan rajin berusaha menambahkan kepada imanmu kebajikan. Orang rajin pasti tiap hari bangun pagi-pagi. Orang yang malas pasti senang tidur. Lebih baik tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk berbaring. Seperti pintu berputar pada engselnya, demikianlah si pemalas di tempat tidurnya, bolak-balik, enggan bangun, akhirnya menderita miskin dan lapar. Amsal pasal ke-6, juga 19, pasal 20, dan pasal 26. Orang yang rajin pasti bangun pagi-pagi mencari Allah, bersekutu dengan Allah, memungut mana, menikmati kekayaan Tuhan. Pada tahun pertama saudara Watchmeni percaya Tuhan, pada suatu hari ia mengunjungi Miss Barber. Miss Barber bertanya kepadanya, setiap hari pada pukul berapa kamu bangun pagi? Saudara Watchmeni menjawab, pukul 6 pagi. Miss Barber berkata, kamu baru berumur 19 tahun. Saya sudah 50 tahun lebih. Dan selama 30 tahun, tiap hari saya bangun pukul 4 pagi. Hingga sekarang tidak berubah. Saudara ini bertanya, bagaimana bisa demikian? Miss Barber berkata, jika kita selalu berolahraga, maka otot-otot kita secara otomatis demikian. Dia pun berkata, jika kamu bangun terlambat, mana akan mencair dan lenyap. Sejak saat itu saudara ini giat bangun pagi-pagi, membaca Alkitab dan berdoa. Orang rajin suka rapi, bersih, tidak rakus, tidak mencari alasan menghindar pekerjaan. Orang malas suka kotor. Pemalas pasti suka kotor dan berantakan. Amsal 24 dan Amsal 15. Pakaiannya tidak bersih, tidak rapi. Rambutnya tidak disisir rapi. Selimutnya tidak dilipat. Kamarnya tidak disapu. Mejanya tidak dibersihkan. Barang-barangnya berantakan. Segalanya kacau dan kotor. Orang muda harus berpakaian bersih dan rapi. Bangun tidur harus melipat selimut. Kamar harus disapu dan ditata rapi. Meja dan kursi harus dilap bersih. Barang-barang setelah dipakai dikembalikan ke tempatnya semula. Rambut harus disisir dan dicukur rapi. Ini untuk melatih karakter rajin. Sepatu pun harus digosok hingga mengkilap. Semua ini bukan untuk pamer, melainkan untuk rajin. Seorang saudara berkata, kalau Anda ingin mengikis kemalasan Anda dan membina kebiasaan rajin, Anda harus memulainya dari urusan-urusan kecil atas diri Anda sendiri. Saya pernah berkata kepada kaum remaja, jika hari ini saya melihat sepatu kalian tidak digosok bersih, saya dapat memastikan bahwa kalian adalah pemalas. Kalian berkata karena waktu tidak cukup, itu alasan belaka. Menggosok sepatu tidak sampai 5 menit. Tidak mungkin tidak cukup. Benar seperti kata peribahasa, malas dan kotor adalah saudara kembar. Di mana ada kekotoran, di situ pasti ada kemalasan. Apakah kotor itu? Kotor berarti segalanya dibiarkan begitu saja. Ada kalanya Anda menyaksikan keadaan kotor di suatu gereja. Yang saya maksud ini bukanlah kenajisan atau kecemaran, tetapi berantakan, tidak dirapikan, dan tidak terasuh. Keadaan demikian membuktikan bahwa orang-orang yang melayani di situ malas. Demikianlah renungan kita kali ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.